مع الإبكار والأوصال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus DPD Pengajian Al-Hidayah Kota Mataram, Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim dari beberapa majelis taklim yang berkesempatan hadir, singkatnya jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim melaksanakan satu kegiatan yang bernilai ibadah, yaitu pengajian di Masjid Baitur Rahman, lingkungan Mas Mutiara. Pengajian di sore hari bagi saya tidak begitu banyak ya kegiatan tiang di sore hari untuk mengisi pengajian, tetapi sore hari biasa saya isi persiapan pengajian, karena ba'da maghrib, ba'da isya, nah di situ banyak pengajian. Tetapi rupa-rupanya setelah selesai pilkada, warga yang datang meminta pengajian itu banyak sekali. Sementara waktu ba'da maghrib, ba'da isya, bahkan ba'da subuh sudah terpakai, nah, sehingga kita berikan ba'da asar, dan itu akan dimulai di beberapa tempat di Kota Mataram ini. Tentu mengisi pengajian di sekian banyak majelis taklim, di sekian banyak masjid di Kota Mataram tidak bisa dilakukan seorang diri. Tapi alhamdulillah di lingkungan Skarbela ini, Skarbela dan sekitarnya, kita punya banyak kader-kader, para asatidz, para ustaz ya, yang sudah mempersiapkan dirinya, menyiapkan waktunya untuk tampil mengisi kegiatan-kegiatan pengajian. Dan saya terbantu dengan mereka, para asatidz kita. Kalau berhalangan bisa diwakilkan kepada para asatidz atau para guru-guru yang masih muda di lingkungan kita. Makanya saya berani menerima permintaan-permintaan pengajian dari beberapa tempat sekota Mataram. Saya membuka saja, nanti yang melanjutkan adalah para asatidz kita di sini.
sekali sebulan atau sekali 2 bulan saya berkunjung untuk mengisi pengajian buat mereka. Kalau tidak begitu tentu tidak mampu, waktu terbatas ya, sementara tempatnya sangat banyak. Sore hari ini alhamdulillah kita mengawali pengajian di pengajian Al-Hidayah Kota Mataram ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada ilmu yang akan kita simak bersama, mendapatkan keberkahan dan mendapatkan beberapa hal yang positif untuk kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disebutkan tema pengajian kita, cara menyikapi musibah dalam pandangan Islam. Tema ini diambil karena memang kita sedang banyak menghadapi musibah. Baik musibah yang berkaitan dengan bencana alam, banjir ini banyak sekali terjadi, tanah longsor ya, dan musibah-musibah lainnya. Begitu juga musibah yang menimpa diri kita, baik itu penyakit atau kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang tidak juga atau belum juga berakhir, yang sebenarnya Kota Mataram ini dari zona kuning akan menuju ke zona hijau, tetapi qadarullah masih belum bisa ke zona hijau, masih tetap kita di zona kuning, dan kita sama-sama berusaha agar tidak mundur lagi ke zona merah. Nah, dampak daripada pandemi ini banyak sekali, diantaranya adalah kesulitan ekonomi bagi usaha-usaha tertentu ya. Nah, itu adalah bagian dari musibah yang kita coba untuk mencermati secara agama bagaimana cara kita bersikap agar tidak keliru dan tidak mengganggu ya. Keliru artinya kita bertentangan sikap kita dengan ajaran agama, terganggu batin kita tidak tenang, perasaan kita berantakan karena musibah dalam bentuk kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Jamaah sekalian, yang pertama harus kita ingat kembali bahwa di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu ditegaskan bahwa musibah yang terjadi adalah bagian daripada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tanamkan, bahwa di antara 6 rukun iman itu ada percaya atau beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ya, surah Al-Hadid misalnya, di situ diterangkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah yang terjadi di atas bumi ini. Nah, musibah yang terjadi di atas bumi yaitu bencana-bencana alam itu.
banjir, gempa bumi, tanah longsor, ya, kebakaran, dan bencana-bencana lainnya. Itu musibah di bumi ini. Ma asaba mim musibatin fil ardi. Tidaklah musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum. Tidak juga musibah yang menimpa dirimu. Nah, musibah yang menimpa diri kita diantaranya adalah penyakit yang kita derita atau kesulitan-kesulitan ekonomi yang kita alami. Nah, itu illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya itu sudah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Artinya sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum kami, kata Allah, menciptakan bumi ini. Jadi sebelum bumi ini diciptakan, sebelum dunia ini diciptakan, sudah ada takdir akan terjadi musibah di muka bumi, akan terjadi musibah pada diri kita umat manusia ini. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan. Yang terjadi ini musibah di muka bumi, musibah yang menimpa kita, ya, semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang namanya kebetulan-kebetulan itu. Karena semua yang terjadi itu adalah rencana dan keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa diri kita adalah bagian dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dampak positifnya itu adalah pada ayat berikutnya, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalian tidak akan kelewat bersedih, apalagi berputus asa lantaran ada yang lepas dari genggaman tanganmu, dan kalian tidak akan terlalu riang gembira dengan segala keberuntungan yang kalian dapatkan. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita ini kan jamaah sekalian, kalau ada yang lepas dari genggaman tangan kita, tidak jadi kita mendapatkan keberuntungan, tidak jadi kita mendapatkan kesuksesan, ya. Kadang kita itu terlalu bersedih, bahkan ada yang berputus asa. Lupa kita bahwa tidak dapatnya kita terhadap yang kita inginkan itu bagian daripada takdir Allah. Allah menghendakinya. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan, kita terlalu riang gembira, seakan-akan itu dari usaha kita, ini hasil jerih payah saya. Lupa kita bahwa kalau Allah tidak menakdirkannya, mau bekerja sekuat tenaga, mau membanting tulang, berpeluh keringat, ya, tidak akan kita dapatkan keberuntungan-keberuntungan itu. Jadi ketika kita menghadapi musibah atau ketika kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan, jangan kita kelewat bersedih ketika tertimpa musibah, jangan kita kelewat riang gembira ketika mendapatkan kenikmatan, seakan-akan kita lupa musibah dan kenikmatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita sendiri, ya. Jadi kalau mendapatkan musibah, ingat ini telah ditakdirkan oleh Allah, atau bahasa kita sederhana, qaddarallah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Hati kita yang berbicara.
Kalau kita mendapatkan kenikmatan, keberuntungan yang besar, jutaan bahkan ratusan juta misalnya, mendapatkan kenikmatan ya dalam bentuk ya mendapatkan kesuksesan yang besar, jangan sampai kita mengatakan itu dari diri kita sendiri, keberuntungan dan kesuksesan itu. Lupa kita bahwa itu bagian juga dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh Bu Pinalia ya. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa musibah-musibah ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menguatkan ayat yang tadi, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ wa inna ilaihi raji'un. Benar-benar kami akan menimpakan ujian dan cobaan kepada kalian semua dengan sedikit daripada ketakutan, sedikit daripada kelaparan, kekurangan harta benda, kematian anggota keluarga, kekurangan buah-buahan ya. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar dengan semua ujian dan cobaan itu. Orang yang bersabar itu adalah kalau tertimpa musibah, mereka mengembalikannya kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini punya Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini untuk semua musibah, tidak hanya untuk peristiwa kematian saja. Dan ini dinamakan istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dinamakan dengan istirja ya, ucapannya itu dinamakan dengan istirja. Nabi ketika menyalakan lilin, lalu lilinnya itu ya lampu ya, mungkin belum ada lilin pada saat itu, lampu lah ya, bentuknya bagaimana, yang jelas lampu pada saat itu tiba-tiba tertiup angin, lampu itu padam dan Nabi berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Musibah apapun bentuknya, kita bagus kalau bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah jamaah sekalian, setelah ini kita pahami, ini Al-Quran yang berbicara, yang kami sampaikan tadi, bahwa musibah itu, musibah di bumi, musibah pada diri kita, itu bagian daripada kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu sering ya diajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku. Itu maknanya aku reda apapun keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim mengangkat seseorang menjadi ketua, itu artinya ibu-ibu harus reda apapun program-program yang diputuskan oleh ketuanya. Saya reda si fulanah atau si fulan menjadi ketua saya, tapi ketika dibikinkan program malah tidak reda.
Loh kenapa begini, kenapa begitu? Sama itu. Ketika kita mempercayakan seseorang menjadi pemimpin kita, menjadi ketua kita, maka apapun keputusannya, memang itu tugasnya untuk memutuskan. Kita harus sami'na wa ata'na. Kalau tidak begitu, ya apa artinya kita memilih dia sebagai ketua? Raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku. Artinya apapun yang diputuskan, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, aku reda. Termasuklah ketika Allah memutuskan terjadinya musibah-musibah ini, ya. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Sikap kita sebenarnya kita sudah tahu, ya, harus menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Ini memang gampang diucapkan, ya, tapi sulit dilakukan sampai pun oleh orang yang bernama sabar dan bernama ikhlas, ya, sulit juga dia melakukannya, ya. Tinggal bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang kami bacakan tadi, kita terpicu dan terpacu untuk mensikapi musibah itu dengan sabar, dengan ikhlas. Tidak ada jalan lain. Karena raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku, dan Tuhanku memutuskan terjadinya musibah ini. Tidak akan nyambung ajaran Nabi raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku, tapi kita malah ngamuk-ngamuk kalau terjadi musibah, ya, padahal itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang perlu kita tekankan adalah sikap ketika musibah itu terjadi fi anfusikum, pada dirimu sendiri. Di situ kadang-kadang kita banyak tidak bisa sabar dan ikhlas. Kita angkat saja musibah pada diri kita sendiri adalah sakit, ya, sakit dan kesulitan ekonomi itu, ya, karena banyak sekali warga masyarakat kita yang akhir-akhir ini sedang menderita sakit. Laporan di Baitul Azkhia itu hampir tiap hari, berkunjung ke ini, berkunjung ke sini, ya, sakit, rata-rata sakit. Jadi saya tahu siapa-siapa yang sakit dari warga masyarakat kita, karena pasti itu dikunjungi oleh Baitul Azkhia dan sampai laporannya melalui grup Baitul Azkhia, WA grup dari Baitul Azkhia. Nah, jamaah sekalian, kalau ada di antara kita, ya, yang sakit, apakah kita yang sakit atau anggota keluarga kita yang sakit, maka kita harus menghadapinya dengan sabar, kita harus menghadapinya dengan ikhlas. Dengan cara ini baru kita mendapatkan hikmahnya, hikmah daripada musibah berbentuk penyakit itu. Apa hikmahnya? Banyak sekali. Yang diantaranya, yang kembalinya itu adalah kepada bertambahnya ganjaran pahala kita dan berkurangnya dosa-dosa kesalahan kita. Ini tidak bisa kita beli. Tidak ada toko yang menjual pahala. Tidak ada cara lain untuk kita mengurangi dosa, ya. Di sini melayani pengurangan dosa tidak ada. Caranya adalah itu, Allah menurunkan musibah kepada kita. Jadi siapa yang sakit, ya, lalu menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan ikhlas, disitulah dia akan mendapatkan tambahan pahala. Disitulah dia akan mendapatkan pengurangan dosa, yang mana dua hal ini sangat kita dambakan pada hari kiamat nanti. Bertambahnya pahala, berkurangnya dosa,
surga sudah menanti kita. Dan cara yang ditentukan oleh Allah untuk mendapatkan tambahan pahala dan pengurangan dosa itu adalah ditimpakannya musibah kepada kita. Makanya di dalam riwayat, ya, banyak sekali riwayat-riwayat itu diterangkan orang mukmin itu kalau dia ditimpa penyakit lalu sakitnya itu dihilangkan oleh Allah, dia pun menjadi sembuh, maka dua hal yang dia dapatkan. Pertama, dibebaskan sebahagian daripada dosa-dosa kesalahannya, dan yang kedua, dia mendapatkan pelajaran yang berharga untuk masa yang akan datang. Artinya karena sudah tahu, ya, penyebab-penyebab penyakitnya itu, kedepannya tentu dia akan lebih berhati-hati lagi sehingga penyakit yang sama tidak terulang kembali. Jadi kita mendapatkan penghapusan dosa, kita mendapatkan pelajaran yang berharga bagi orang mukmin yang ditimpa penyakit lalu disembuhkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain diterangkan, idza maridal abdu thalathata ayyamin, apabila seorang hamba itu sakit 3 hari saja, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh, maka dia keluar dari dosa-dosanya laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini kan luar biasa, sakit 3 hari membersihkan kita dari dosa-dosa. Makanya Nabi kalau menjenguk orang sakit, dia menghiburnya dengan ucapan la ba'sa tahurun insyaallah, penyakitmu ini tidak apa-apa, justru ini membersihkanmu dari dosa-dosa jika Allah menghendaki. Kalau ini masuk dalam relung hati kita, ya, ingat baik-baik, yakini dia bahwa kalau kita tertimpa penyakit, kita menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, kita bersih dari dosa-dosa, insya Allah kita akan melewatinya dengan tenang-tenang saja, ya, karena kita sudah mengetahui ada hikmah yang besar di balik penyakit yang kita derita itu. Nah, jadi begitu jamaah sekalian, ada 2 hal yang tadi kami sampaikan. Kita yang sakit hadapi dengan sabar dan ikhlas karena hikmahnya besar. Yang menjenguk orang sakit, berikan kata-kata yang memotivasinya untuk sembuh, atau berikan dia kata-kata yang hikmahnya besar seperti yang dilakukan oleh Nabi. Marak basanten dan ngombe niki penyakit dah, insyaallah bersin pulungguh dah dari dosa-dosa kesalahan. La ba'sa tahur insyaallah, dan ngombe ini membersihkan dari dosa kesalahan. Ini kan bergairah orang yang sakit ini. Jangan nakut-nakutin, ya. Dulu saya pernah ketika di Sanawiyah, ya, sakit, lalu dijenguk oleh teman saya. Dia bertanya, sakit apa Ji? Katanya. Saya dulu dipanggil Muji, ya, disingkat Ji. Sakit apa Ji? Ini kaki saya dia lemes ini. Waduh, lumpuh sudah ini katanya. Pucat kita itu bertambah sakitnya itu. Tapi sekarang dia sudah sadar, ya. Dia tetap ikut pengajian sekarang. Itu dari luar kampung, datang aja dia di mana-mana pengajian saya. Saya kalau lihat dia hadir, jejak saja sebenarnya, ya, karena selalu nakut-nakutin saja bahasanya orang itu, ya. Nah itu, ya. Kemudian orang yang sakit itu, dia kalau bersabar maka akan mendapatkan ganjaran pahala. Kalau tidak sabar, tidak mendapatkan ganjaran pahala.
Tetapi orang yang sakit itu, dia sabar atau tidak sabar, dia mendapatkan penghapusan sebahagian dosa kesalahan. Berarti orang yang sakit itu selalu dia mendapatkan hikmahnya. Cuman kalau dia sabar, hikmahnya dua, dapat tambahan pahala, dapat penghapusan dosa. Kalau dia tidak sabar, dia hanya mendapatkan penghapusan dosa, tidak mendapatkan tambahan pahala. Ini harus kita pahami betul. Harus bersabar, latihan jamaah sekalian. Yang namanya sakit itu, kalau kita bersabar atau tidak bersabar, ya tetap doang sakit. Ya, tidak ada cerita kalau kita ngamuk-ngamuk, gerumun geremon, lalu sehat. Tidak ada, justru bertambah penyakit. Karena kekebalan dalam tubuh kita itu menjadi terganggu dengan membatin seperti itu. Ya, sabar atau tidak sabar, penyakit tetap ada. Tetapi kalau kita sabar, walaupun penyakit tetap ada, kita mendapatkan tambahan pahala. Pilihan ada pada kita. Dan tentu kita menganjurkan kepada kita semua, kalaupun musibah itu terjadi pada diri kita, anggota keluarga kita, maka kita menghadapinya dengan sabar agar kita mendapatkan tambahan pahala dan mendapatkan penghapusan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, musibah yang berkaitan pada diri kita tapi bentuknya kesulitan ekonomi. Ya. Akhirnya kita menjadi berkuranglah pemasukan kita. Bahkan ada yang berkurang sangat drastis. Ya, katakanlah dari kaya menjadi miskin dia. Dari konglomerat menjadi konglomerat, ya. Kan banyak kita baca-baca di berita-berita pramugari-pramugari, ya, akhirnya menjadi sales, ya, menjual keliling barang-barang yang tidak begitu mahal karena sudah berhenti sebagai pramugari, karena maskapai penerbangan itu mengurangi karyawan-karyawannya. Itu diantara dampak-dampak yang luar biasa akibat pandemi ini, sehingga bertambahlah orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, atau dalam bahasa kasarnya bertambahlah orang-orang miskin lantaran pandemi ini. Nah, miskin ini tentu tidak bisa lenyap 100%, ya, tidak bisa hilang sama sekali. Pasti Allah menciptakan dua yang berpasangan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang senang, ada yang susah, ya. Tidak ada yang senang, ada yang bahagia itu. Ada yang senang, ada yang susah, dua yang berpasang-pasangan. Nah, berkaitan dengan adanya orang kaya, adanya orang miskin ini, yang kaya itu jangan berbangga hati. Harus berterima kasih terhadap orang miskin. Dia dikatakan kaya karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak ada sebutan kaya itu, karena ada pembandingnya, ini dia miskin, ini dia kaya. Ya. Jangan menganggap bahwa orang kaya itu dia dimuliakan oleh Allah, lalu orang miskin itu dia dihinakan oleh Allah. Kacamata kita terhadap orang kaya dan orang miskin itu adalah kacamata agama. Allah itu maha adil. Orang kaya, ya dia diberikan kelebihan. Orang miskin juga diberikan kelebihan. Masing-masing itu diperhatikan dengan seksama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ya, dalam satu riwayat. Tapi saya berharap
dengan riwayat yang saya sampaikan mengenai keutamaan orang miskin ini, jangan semua kita bercita-cita jadi orang miskin. Ya, keutamaan orang miskin ini kita perhatikan betul-betul, ya, supaya kalau takdir, ya, menghantarkan kita kepada posisi itu, kita sudah bekerja rugi, ya, kita sudah bekerja dengan maksimal tetapi justru mengalami hal-hal yang tidak kita duga, ada penipuan, ya, sehingga kita menjadi bangkrut, menjadilah kita orang miskin. Nah, barulah keutamaan orang miskin itu kita ingat, ya. Tapi kita tidak boleh berusaha supaya jadi orang miskin. Kalau kita ditakdirkan seperti itu, baru kita mengingatkan diri kita dengan keutamaan-keutamaan dari sisi agama bagi orang yang miskin itu. Ini dari Hasan Al-Basri, ya, disebutkan dalam kitab Al-Hilyah, ya, karangan Abu Nuaim, bahwa Nabi kita pada hari kiamat itu didatangkanlah kepada beliau orang-orang yang miskin. Yu'ta bil abdil faqir yaumal qiyamah, ya, kata Nabi ini, dikumpulkan orang-orang fakir itu pada hari kiamat, ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengemukakan alasan kenapa mereka dijadikan orang miskin selama hidup di dunia. Allah mengemukakan alasannya. Apa kata Allah? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku. Kata Allah ini di hadapan orang-orang miskin, ma zawaitu anka dunya lihawanika alayya, saya tidak menyempitkan dunia ini untukmu karena engkau hina di hadapan diriku. Artinya, saya jadikan engkau miskin di atas dunia bukan karena engkau hina dalam pandangan mataku, kata Allah, ya. Walakin lima a'dadtu laka minal karamati wal fadilah, akan tetapi karena aku telah mempersiapkan bagimu keutamaan dan kemuliaan, ya, di akhirat ini. Saya ingin engkau mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di akhirat ini, bukan keutamaan dan kemuliaan di dunia. Itu keinginan Allah. Jadi aku jadikan engkau miskin bukan karena engkau hina dalam pandangan mataku, tapi justru aku ingin engkau mulia di hadapanku pada hari akhirat ini. Apa kata Allah selanjutnya? Ukhruj ya abdi ila hadhihi sufuf, wahai hambaku yang miskin, lihatlah orang-orang yang berbaris di padang mahsyar itu. Lihat mereka, ya. Maka dilihatlah orang berbaris di padang mahsyar itu dalam keadaan cemas, bercucuran keringat, sampai-sampai ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri, karena kan matahari tidak begitu jauh di atas kepala kita. Wahai hambaku yang miskin, engkau lihatlah orang-orang yang berbaris itu. Wanzur ila man at'amaka au kasaka, engkau menyeruak ke barisan itu, lalu cari siapa orang-orang yang telah memberikan bantuan makanan kepadamu di dunia, siapa orang-orang yang telah memberikan bantuan pakaian kepadamu di dunia. Wa arada bidzalika wajhi, dan dia melakukan itu karena mencari keredaanku. Ini kata Allah. Surukna dengan si miskin-miskin niki, PT saya simbentu sida laik le dunia, no ya berbarislah pada mahsyar. Siapa yang memberikanmu makanan di dunia? Siapa yang memberikanmu pakaian di dunia? Siapa yang memberikanmu kebutuhan-kebutuhanmu? Siapa yang membantumu dengan memberi segala yang kau butuhkan di dunia? Cari mereka.
mereka pasti ada dalam barisan-barisan itu. Maka orang-orang miskin itu berlari di barisan-barisan mereka dan menengok siapa yang pernah membantunya di dunia ini. Ketika ketemu, oh ini dulu memberi saya bantuan, ya. Lalu apa kata Allah? Fakhudz biyadihi fahuwa laka. Kalau engkau temukan orang yang membantumu di dunia dulu, pegang tangannya. Pegang tangannya. Wan nasu yauma idzin qad aljamahul qaraq. Sedangkan manusia pada hari itu, pada saat mereka berbaris di padang mahsyar, tenggelam di dalam kubangan keringatnya sendiri. Apa yang terjadi? Fayatakhallal as-sufu. Maka orang-orang miskin itu menyeruak ke dalam barisan manusia yang ada di padang mahsyar, wa yanzuru man fa'ala bihi dzalika fid dunya. Dan dia mencari-cari siapa yang telah membantunya di atas dunia. Fayakhudhu biyadihi, dia pegang tangannya, oh ini membantu saya makanan, ini membantu saya pakaian. Wa yudkhiluhul jannah, dia menuntunnya masuk ke dalam surga. Jadi dengan miskin nikin dan ite era teme aning surga. Kalau kita bagian dari orang-orang yang membantu mereka, ternyata kita butuh kepada orang-orang miskin ini nanti. Orang-orang miskin inilah wasilah perantara kita masuk ke dalam surga. Kalau di dunia ini kita perhatikan mereka, kalah kita dibanding orang-orang miskin ini di akhirat nanti. Makanya orang-orang miskin itu, kata Nabi, lebih dahulu masuk surga. 500 tahun dengan miskin wahontek nail dalam surga, baru orang-orang kaya datang ke dalam surga, ya. Contohnya atau bandingannya, ya, ketika kita masuk ke bandara, ini salah satu contoh saja. Ini Bu Finalia, ini anggota DPRD. Tentu yang tidak membawa banyak periksa, ya. Kalau semakin banyak ibu-ibu ini ke bandara membawa koper, semakin lama masuk ke ruang tunggu. Tapi bagi yang tidak membawa banyak, apalagi tidak bawa apa-apa, langsung masuk, duduk di situ, sementara yang bawa koper-koper itu masih berurusan dengan pemeriksa. Seperti itu. Makanya orang miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga, tidak ada yang dia periksa. Yang dihisab itu tidak ada, atau tidak terlalu banyak. Nah, orang-orang kaya dengan berbagai macam omset yang dia miliki kan akan ditanya terus oleh malaikat, ya. Mau lewat sebentar dulu, kamu punya ini dari mana kamu dapatkan, lalu kamu belanjakan kemana, terus kita diinterogasi masalah itu, ya. Kalau tidak ada masalah dengan harta benda kita, alhamdulillah. Tapi kalau ada masalah, ini kita bisa tertahan lama, ya. Lama kita tertahan. Nah, itu keutamaan daripada mereka yang kesulitan ekonomi, atau bahasa kita orang-orang yang miskin itu. Ini kalau kita mensikapi musibah pada diri kita dengan sabar dan ikhlas, maka kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang banyak mendapatkan musibah di dunia ini, nanti ketemu dengan orang yang tidak pernah mendapatkan musibah di dunia, ketemu dia di akhirat, dia iri hati karena kawannya yang banyak mendapatkan musibah di dunia diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak pernah mendapatkan musibah di dunia, tidak mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Dia menjadi cemburu, menjadi iri hati, sehingga ingin dikembalikan ke dunia lalu diberikan dia musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan oleh Allah. Makanya dalam satu riwayat dikatakan, nanti pada hari kiamat orang-orang yang mati syahid
didatangkan pada hari kiamat, tapi tetap kena hisab. Kena hisab itu ya tetap saja dia ditanya-tanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan orang yang bersedekah juga kena hisab. Diinterogasi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Tapi ketika didatangkan orang-orang yang banyak terkena musibah di dunia ini, tidak ada hisabnya. Tidak ada hisabnya, langsung diberikan ganjaran pahala yang besar. Ya, kalau bahasa sekarang ganjaran pahalanya itu unlimited, tidak terbatas, terus dikasih. Ya, yang dinamakan bighairi hisab itu. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar menghadapi musibah kelak pada hari kiamat diberikan ganjaran pahala bighairi hisab, unlimited, tanpa batas, terus saja dikasih. Hatta inna ahlal afiyah la yatamannawna fil mauqif. Orang yang tidak pernah terkena musibah di dunia berangan-angan di padang mahsyar nanti, anna ajsadahum quridat bil maqarid, kiranya tubuh mereka itu digunting dengan gunting-gunting yang besar supaya mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah sekalian, ini kalau kita tertimpa musibah, baru kita mengingat ganjaran pahala yang besar, baru kita mengingat fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Tetapi jangan kita mencari-cari musibah, ya. Jangan nanti mendengar ini justru mencari musibah, ya. Begitu mau pulang tidak mau lewat pinggir jalan, tengah orang wah. Supaya saya kena musibah, nanti dapat pahala yang besar. Jangan begitu, ya. Kasihan anggota keluarga di rumah, ya. Musibah tidak boleh kita cari, tapi ketika musibah itu datang sendiri, baru kita ingat isi pengajian ini. Wah, pengajian perdana Al-Hidayah di Masjid Baitur Rahman mengatakan begini-begini kalau kita bersabar. Itu saja. Tapi tetap kita harus menjaga diri agar tidak terkena musibah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, jangan kita murka, jangan kita marah, jangan kita ngamuk-ngamuk, jangan kita nyumpak-nyumpak kalau kita terkena musibah. Karena apa? Kita berhadapan dengan Allah nanti, ya. Karena Allah yang memutuskan. Harus kita ingat itu. Makanya diterangkan dalam satu riwayat, ya, man asabathu musibah, siapa yang tertimpa musibah katanya, fa kharaqa 'alaiha thawaban, lalu saking tidak redanya dengan musibah itu dia robek bajunya, ya, au latama khaddan, atau dia tampar pipinya saking marahnya, au syaqqa jaiba, atau dia koyak-koyak saku bajunya, au natafa sya'ra, atau aut-autna buluna. Biasanya si gondrong-gondrong ini, ya, rambutnya di aut-aut, ya, ditarik-tarik saking tidak redanya dengan musibah yang terjadi. Apa akibat daripada orang yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah, yang nyumpak-nyumpak ketika tertimpa musibah? Faka'annama akhadha rumhan yuridu an yuhariba rabbah. Orang itu seakan-akan mengambil tombak yang dia akan pakai untuk berperang dengan Tuhannya sendiri. Loh, kita mau melawan Allah ini, kita mau berperang dengan Allah dengan kita marah-marah lantaran musibah itu. Ini yang tidak begitu terpikirkan oleh kita umat manusia ini, ya. Saling ingatkan, ini Allah yang menakdirkan semeton, ini takdir Allah, qadar Allah.
Jangan melawan Allah. Ya. Contoh sederhana ya. Kalau di sekolah misalnya, ya, ada peraturan baru yang kita tidak begitu senang dengan peraturan itu, tata tertib itu. Kita marah-marah, lalu ada teman kita yang mengingatkan, ya, ini tata tertib dari kepala sekolah. Jangan lawan kepala sekolah, nanti kita dapat masalah. Nah, kita kan agak reda dengan diberitahu seperti itu. Ini keputusannya si fulan, sementara si fulan itu orang yang kita takuti, orang yang kita segani, orang yang kita hormati. Kita pun menjadi reda. Oh, kalau dia yang putuskan, ya saya terima. Begitu juga kalau kita diingatkan, kamu mendapatkan kerugian, ini takdir Allah. Oh, Allah ya yang mentakdirkan, baik saya terima. Harusnya begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita marah-marah, menunjukkan dengan nyata ketidakredaan kita dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianggap seakan-akan hendak berperang melawan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini ibu-ibu sekalian, cara kita ya dalam mensikapi musibah. Yang pertama harus kita yakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah di muka bumi, musibah pada diri kita. Yang kedua, kita harus sikapi dengan sabar dan ikhlas. Ya, karena dengan sabar dan ikhlas kita akan menemukan hikmah-hikmah daripada musibah itu. Dan musibah itu tidak hanya mengenai manusia sekelas kita. Kita kan kalah jauh dibanding para nabi dan rasul, dibanding para ulama-ulama yang soleh. Nabi dan rasul juga kena musibah, ulama-ulama yang soleh juga kena musibah. Ya, bahkan banyak ulama-ulama itu musibahnya jauh lebih besar daripada kita. Ya. Seperti pengarang kitab Tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutub yang ada di Mesir, itu musibahnya malah dihukum gantung sama pemerintahnya, ya, dihukum mati. Apalagi kelas-kelas kita ini, ya. Dalam satu riwayat kan, putri Nabi bernama Zainab, ya, sangat khawatir dengan putranya yang bernama Ali. Putranya itu menderita sakit keras. Zainab melihat putranya Ali yang sakit keras ini, mengirim utusan kepada ayahandanya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau berkata begini, tolong beritahu bapakku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakku sedang sakit keras, agar dia datang menjenguk cucunya sendiri. Tapi karena Nabi sedang banyak kegiatan, apa kata Nabi? Sampaikan kepada putriku Zainab yang anaknya sedang sakit keras, supaya bersabar, supaya ikhlas dengan apa yang terjadi. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Zainab kembali lagi mengirim utusan, tolonglah suruh bapakku datang, sakit putraku ini semakin parah. Barulah Nabi datang, ya. Tetapi sebelum datang tuh Nabi berpesan supaya ikhlas. Semua ini penyakit-penyakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di kampung-kampung ya, kalau ada peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah, apalagi itu musibah kematian, itu tangisan yang kita dengar itu dari ibu-ibu, ya, ya, dari perempuan-perempuan yang kita dengar menangis bahkan meraung-meraung, ya, menangis sebagai tanda cinta kita kepada anggota keluarga yang
meninggal dunia misalnya, itu hal yang manusiawi, yang wajar. Tapi jangan sampai kita menunjukkan ketidakredaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim ini istri daripada sahabat yang bernama Tolhah, ya. Ini malah diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Jadi Ummu Sulaim dan Tolhah ini memiliki seorang anak laki-laki. Dia kurang sehat, anak laki-lakinya ini kurang sehat. Tapi mereka orang-orang yang tabah, yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tolhah berkata kepada istrinya, jaga anak kita ya, saya mau pergi berkunjung ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, kata Ummu Sulaim, kata istrinya. Ternyata tidak lama kemudian putra Ummu Sulaim dan Tolhah ini meninggal dunia. Tolhah tidak ada di tempat karena sedang keluar. Apa kata Ummu Sulaim? Ummu Sulaim tidak menangis dalam arti meraung-raung seperti yang kadang-kadang kita dengar. Beliau bersedih, air mata mengalir karena dia cinta terhadap anaknya itu. Mengalir dengan natural saja, dengan alami. Tidak ada meraung-raung, apalagi mengaut-aut, menarik-narik rambutnya, merobek baju, tidak ada. Malah bicara Ummu Sulaim masih normal. Dia berkata kepada tetangga-tetangganya, anak saya meninggal dunia, tolong jangan beritahu bapaknya. Nanti kalau pulang, biarkan saya yang memberitahu bapaknya. Jadi jangan kasak-kusuk. Ya. Kalau sekarang susah ini, pasti sudah beredar di medsos. Ya. Tapi dulu Ummu Sulaim, tolong jangan beritahu Abu Tolhah ya, kalau dia pulang anaknya ini wafat. Begitu Abu Tolhah datang, ini di rumahnya itu putranya meninggal dunia, ada di kamarnya meninggal dunia. Tapi Ummu Sulaim tetap tenang menunggu kedatangan suaminya. Datanglah Abu Tolhah. Apakah dia langsung menangis meraung-raung di hadapan Abu Tolhah? Tidak, ya. Kewajibannya sebagai seorang istri tetap dia jalankan. Tidak dia beritahu langsung. Oh, engkau pulang wahai Abu Tolhah, ini saya siapkan makan, saya siapkan minum. Coba diberi Abu Tolhah makan, diberi Abu Tolhah minum, ditemani, dilayani. Lalu dia berdandan dengan dandanan yang bagus, karena perempuan itu kan dianjurkan berdandan untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Setelah selesai makan dan minum, karena ini kan malam hari ya, terjadi hubungan suami istri antara Abu Tolhah dan istrinya Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini melayani suaminya. Belum diberitahu putranya itu wafat. Coba, putranya wafat di malam itu, tapi kewajibannya sebagai seorang istri tidak dia telantarkan. Begitu Abu Tolhah sudah selesai makan minum, sudah dilayani ya sebagaimana layaknya dia seorang suami, dan sudah duduk-duduk, baru Ummu Sulaim bercerita, itu pun dengan bahasa yang halus ya. Apa katanya? Ya Abu Tolhah, wahai suamiku Abu Tolhah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang memberi pinjaman kepada kita ya, lalu sekarang dia ingin mengambil pinjamannya itu, apakah kita berhak menolak? Apa kata Abu Tolhah? Jangan ditolak, orang dia kasih kita pinjaman, sekarang pinjaman itu mau diambil. Atau dengan bahasa yang lain, wahai Abu Tolhah, ada orang memberi titipan kepada kita, menitipkan sesuatu kepada kita, sekarang titipannya itu mau dia ambil, kita tolak apa enggak? Jangan ditolak, kata Abu Tolhah. Bukan kita yang punya, titipannya dia, udah dia mau ambil kasih.
Alhamdulillah kalau begitu. Ya, kita ikhlaskan putra kita ya. Ya memangnya putra kita kenapa? Dia meninggal dunia terdiam Abu Talha. Oh itu yang kamu maksud titipan? Iya, anak-anak ini kan titipan dari Allah. Sekarang Allah mengambil titipan itu. Langsung Abu Talha keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia sampaikan bahwa putranya meninggal dunia. Dia ceritakan ya, bagaimana sikap daripada Ummu Sulaim itu. Istri saya tidak langsung memberitahu saya, dikasih saya makan minum, malah dia melayani saya. Ya. Terjadi hubungan suami istri di malam putra saya wafat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Ya. Semoga pengantinanmu tadi malam itu berkah, kata Nabi. Dan hubungan suami istri di malam wafat putra Abu Talha itu menyebabkan Ummu Sulaim hamil dan melahirkan 9 orang putra, semuanya hafal Al-Quran. Ya, ya. Artinya bukan sekaligus lahir 9. Ya. Artinya setelah peristiwa itu ada diganti keturunan-keturunan yang lain. Ya. Semua keturunan Abu Talhah dan Ummu Sulaim setelah peristiwa itu hafal Al-Quran, berkah semua. Ya. Artinya itulah kesabaran dalam menghadapi musibah. Ya. Ini mungkin sulit ini ya, Haji Fadhon ini. Ya, pasti terlantar semua. Ya, kalau kita menghadapi musibah seperti itu. Tapi apa yang kami sampaikan ini menjadi perenungan bagi kita, bahwa Allah menitipkan banyak titipan kepada kita, termasuklah harta benda, pangkat jabatan dan anak-anak kita. Ini titipan semua. Harus kita sadari itu. Ya, wa mal malu wal ahluna illa wada'i' wala budda yauman anturaddal wada'i. Harta dan keluarga semuanya barang titipan, dan pasti barang titipan itu akan dikembalikan pada saatnya nanti. Ya, kita harus siap-siap ketika nanti titipan-titipan Allah itu diambil dari kita. Ya, semuanya itu titipan. Nah, inilah jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada pengajian di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ini gimana? Langsung doa ya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.